Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halakal insana bi ahsani taqwim. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari ini tentang mengenai akhlak. Akhlak yang baik dan yang buruk. Terkadang kita katakan bahwa si Pulang berakhlak baik, yang bisa diartikan dengan baik secara syahir dan baik secara batin. Yang dimaksud dengan baik secara syahir, yang baik secara batin. Yang dimaksud yang baik secara syahir adalah yang baik dalam penampilan, bentuk tubuh, dan lainnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sedangkan baik secara batin adalah menanyakan sifat-sifat terpuji ada pada diri kita seseorang atas sifat-sifat yang tercela. Ini kalau kita melihat suatu gambaran, karena perbedaan yang berkaitan dengan batin lebih banyak daripada perbedaan yang berkaitan dengan syahir. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadian dan kutiupkan kepadanya roh. Coba lihat. Kita melihat suatu bagaimana Allah mengingatkan kepada kita. Bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, apa yang dimaksud dengan suatu akhlak? Ya, akhlak yang baik. Kalau kita mau lihat, akhlak yang paling baik tergantung baik secara susunan dengan suatu penampilan yang batin, atau sepanjang seseorang dapat menghapus sifat-sifat tercela dari batinnya, lalu diganti dengan sifat-sifat yang terpuji, orang tersebut masuk dalam kategori orang-orang yang berakhlak baik. Ini kita melihat satu gambaran. Karena Rasulullah SAW begitu besarnya dia punya akhlaknya. Dan kita bisa melihat dan kita bisa mengambil suatu contoh bagaimana Rasulullah SAW begitu tinggi nilai-nilai iman kepada Allah, begitu tinggi nilai-nilai akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gambarkan. Lalu kemudian akhlak yang terpuji, yang paling lengkap dimiliki Rasulullah SAW. Sebab dalam hal ini beliau juga telah mencapai derajat kesempurnaan. Dalam suatu hadis beliau juga bersabda, perintahkanlah. Dalam hadis beliau juga ingin mengingatkan bahwa akhlak dapat berubah dan terpengaruh oleh tindakan. Oleh karena itu engkau harus juga berusaha
untuk menunjukkan amarah, syahwat dan keburukan. Ini kita melihat satu gambaran bahwa begitu Rasulullah memberikan satu pelajaran kita sebagai umatnya, bagaimana beliau bisa kita melihat akhlaknya yang sangat tinggi. Ya, karena semua sifat ini telah diisyaratkan oleh syara. Jika engkau sudah menundukkan dengan usaha, sesungguhnya engkau muhajadah, ya, dan bersabar atas apa yang dibenci, itu berarti engkau telah mencapai target. Setelah itu akhlak yang baik dan berubah menjadi suatu kebiasaan, karena Rasulullah SAW juga bersabda, kebaikan adalah kebiasaan. Ya, barang siapa dari fitranya tidak tersikap semurah dan dermawan, maka ia harus membiasakan diri bersikap seperti itu, disertai dengan pembebasan yang kita harus melakukan hal itu. Ya, begitu pula dengan orang-orang yang belum bertawadu. Ya, kita harus berusaha untuk tawadu. Ya, juga kita berlaku semua sifat-sifat buruk yang lain. Sifat-sifat buruk itu harus diatasi untuk melakukan sifat-sifat yang terpuji. Ya, sampai terbiasa melakukan ibadah, menentang berbagai syahwat. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Nah, maka penampilan batin, kalau kita melihat suatu gambaran, penampilan batin akan menjadi baik, akan munculnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat semua itu, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah dengan penuh keridhaan. Jika engkau tidak sanggup, maka bersabarlah atas suatu yang engkau benci, karena hal itu mengandung banyak suatu kebaikan. Inilah nilai-nilai akhlak yang kita melihat Rasulullah SAW. Lalu kemudian, jadi bersabarlah, karena sifat sabar dapat menjadikanmu adalah orang yang ridho. Sebab fitrah dasar manusia menghendaki adanya penampilan batin yang baik, sehingga engkau pun dapat condong kepadanya. Karena itu Nabi Rasulullah SAW bersabda, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya, sebab kebaikan itu sejalan dengan fitrah dasar manusia. Ini kita mau melihat suatu contoh bagaimana nilai-nilai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga berfirman, inna kazalika najisil muksinin. Sesungguhnya demikian kami membebaskan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini kita melihat betapa besarnya kalau kita menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian kita melakukan suatu kesabaran, ya, karena sifat tawadu kita harus memegang teguh kepada diri kita, siapapun yang kita harus lakukan, karena sifat-sifat akhlak yang kita bisa lihat betapa besarnya Rasulullah, kita bisa mengambil contoh dari akhlak-akhlak beliau. Ini salah satu gambaran bagaimana kita sebagai umat Rasulullah SAW bisa memperlihatkan suatu nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian untuk memperjelaskan tentang cara untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana kita harus memperbaiki akhlak? Tinggal diri kita.
untuk melakukan. Bagaimana kita harus memberikan suatu sistem agar supaya nilai-nilai iman kita kepada Allah, untuk kita tanamkan nilai-nilai iman kita juga kepada Allah, sehingga kita bisa merasakan atau kita bisa melakukan suatu akhlak, ya. Karena kehidupan kita ini, kalau akhlak kita rusak, kita nggak bisa berbuat apa-apa dan hancur semuanya. Tetapi kalau kita memiliki akhlak yang sangat besar yang kita pegang dalam diri kita, insya Allah kita bisa berbuat baik dan baik. Jauhkan sifat-sifat yang seperti bisa merusak akhlak kita. Karena tantangan ke depan, tantangan juga yang sekarang yang kita hadapi ini. Coba kita lihat, ya, satu peristiwa yang sangat sedih sekali, ya, peristiwa di Malang. Ya, begitu banyak yang korban. Berapa ratus orang meninggal. Tetapi dalam hal ini kita tidak juga menyalahkan siapa-siapa, ya. Tetapi pengalaman yang kita hadapi sekarang ini agar supaya tidak terulang lagi kembali seperti yang kita hadapi. Coba kita lihat kemarin peristiwa yang sangat sedih sekali, ya, peristiwa di Malang antara Semalan dengan Jawa Timur, pertandingan mereka, lalu timbul mungkin banyak memprovokasi masalah-masalah ini, ya. Dan kita juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Cuma satu yang kita harus melihat bahwa jangan sampai terulang kembali masalah-masalah ini. Ya. Yang rugi kita itu kita sendiri juga yang rugi. Sekarang ini kan begitu sudah mulai membaik persepak bolaan kita, ya. Jangan sampai lagi suatu terjadi seperti yang dialami di Malang. Kita nggak mau terulang seperti itu. Ya, kita sangat prihatin. Jangan selalu kita mencari kambing hitam. Jangan kita selalu memprovokasi semua masalah ini. Kita malu dengan negara-negara luar, Pak. Karena begitu disiplinnya mereka, tidak mudah terpancing. Coba kita lihat itu. Sangat sederhana sekali. Karena dalam hal ini mungkin juga ada hikmah. Di balik musibah pasti ada hikmah. Kita tarik hikmahnya ini. Kenapa saya katakan kita tarik hikmah ini? Supaya tidak terulang lagi. Ya. Yang rugi itu bukan siapa-siapa, kita diri sendiri yang rugi. Begitu banyak yang korban. Ya, kita tidak menghendaki seperti itu. Ya. Cuma saya ingatkan lagi kembali. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terulang lagi masalah peristiwa ini. Kita sangat sedih. Ya. Dan kita juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya. Cuma karena bagaimana kita menahan itu emosi. Kita menahan awan nafsu kita. Ya. Cuma karena diprovokasi. Orang yang selalu melihat agar supaya bisa ribut. Sistem keamanan mungkin mulai sekarang ada hikmah yang saya katakan tadi, kita perbaiki bagaimana sistem keamanan kita. Kalau memang peristiwa itu akan mau terulang lagi, mudah-mudahan jangan terulang. Hah? Kalau perlu sudah nggak usah diadakan penonton aja. Biarkan aja bermain. Kita sangat prihatin. Ya. Berapa banyak korban. Ya.
anak-anak yang kecil, orang tuanya, tinggal ibunya kadang, anak dengan bapak yang meninggal. Kita semua prihatin. Bagaimana agar supaya juga masyarakat kita harus juga menyadari, jangan sampai juga terprovokasi kita dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cuma persoalan segelintir, lalu kemudian timbul suatu masalah besar, sehingga timbul suatu pengorbanan yang begitu banyak. Nah, disinilah kita tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya menyalahkan siapa-siapa. Tetapi pelajaran yang kita hadapi sekarang ini cukup sekali supaya tidak terulang lagi. Ya, saya selalu memberikan suatu gambaran bagaimana kita ini, karena cerminan persepak bolaan kita ini kan mulai terlihat dan banyak bagus. Ya, kita mulai lihat itu liga-liga dari awal. Kita sangat bangga. Tetapi yang kita sesali selalu ada memprovokasi satu masalah ini. Selalu ada provokator. Ya kalau memang itu kita dikalah hari ini, ya mungkin hari kita ini dikalah. Tapi kan tidak selamanya kesebelasan itu yang selalu mau dikalah. Tapi suatu saat dia akan pasti menang. Kita nggak bisa mengelak dari itu. Semua kita kembalikan kepada Allah. Kalau Allah mengatakan Syia harus kalah, ya kalah. Kita menerima dengan lapang dada. Supaya kita itu berpikir dewasa, agar supaya kita berpikir secara demokrasi, supaya tidak ada orang yang bisa dirugikan. Nah ini kunci yang kita selalu mau cari. Ini dari mana ini yang memprovokasi semua masalah. Tetapi kalau ada sesuatu seperti itu, kita hilangkan. Kita menjauhi semua supaya tidak terulang lagi. Kita ada red agar supaya kita tidak bisa diprovokasi orang yang tidak bertanggung jawab itu. Mari kita tingkatkan itu. Ini mulai sudah terasakan. Bagusnya kita lihat liga-liga. Indonesia kita mulai masuk ke Asia, begitu bagusnya kita lihat. Kita sangat bahagia dan kita bangga. Karena membawa nama bangsa Indonesia itu tidak mudah loh. Satu kesebelasan tim kita berangkat itu luar biasa perjuangan. Nah, lalu kemudian timbul seperti ini. Yang rugi siapa? Kita diri sendiri yang rugi. Tidak selamanya kesebelasan kita harus karena satu saat juga akan menang. Yang saya katakan kali, di balik musibah pasti ada hikmah. Jadi kita ambil hikmah. Kenapa saya katakan ambil hikmah? Supaya tidak terulang lagi. Satu pelajaran buat kita semua. Ini kita harus konsisten bahwa dalam hal ini kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini musibah juga mau datang. Cuma karena ada yang memprovokasi sehingga terjadi. Tidak dia mengakui kesalahan bahwa dia dikalahkan itu sudah mungkin barangkali bisa saja dia kalah hari ini tapi dia bisa menang lagi. Yang saya katakan tadi tidak selamanya kesebelasan yang harus dikalah, pasti akan menang. Ya kan? Pasti. Jangan kita putus asa bahwa kita punya daerah sudah kalah, enggak. Justru karena kita itu memberikan satu motivasi supaya ya kalau memang kita ya mungkin belum saatnya ya. Ini satu sistem yang kita pakai. Hari ini kita kalah, mungkin besok kita menang. Hari ini kita menang, mungkin besok kita kalah. Karena persepak bola ini bagaikan roda pedati. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau kita menerima dengan kenyataan, dengan lapang dada, bahwa kita ini dikalah, ya besok insya Allah kita pasti menang lagi dengan kesebelasan yang lain. Cuma karena yang selalu ada beriringan yang memprovokasi semua masalah ini, sehingga semua jatuh korban. Cuma segelintir orang satu. Nah ini suatu motivasi bahwa kita tidak mau lagi terulang kembali. Karena yang merugikan adalah kita sendiri juga merugikan. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Cukup kita sudah mengalami hal ini.
Saya cuma menyarankan supaya jangan terjadi lagi, ya, karena betapa besarnya persepak bolaan kita ini mulai kelihatan, ya. Tidak usah kita gelisah. Kalau hari ini memang dikalah, mungkin besok kita akan menang. Karena bola ini kan tidak ada matanya, Pak. Orang tendang sana sini ya di mana? Kalau sudah Allah menginginkan, golkan itu masuk. Kalau kita memang sudah dikalah, kita ikhlaskan dengan kekalahan itu. Makanya perlu ada landasan dengan nilai-nilai iman. Ya kalau kesebelasan daerah saya misalnya kalah, saya nggak jadi masalah. Karena tidak selamanya dia harus kalah. Pasti satu saat dia akan menang. Inilah pelajaran yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Ini semua kita ada. Di balik musibah pasti ada hikmah, ya. Ya, saya cuma menginginkan agar supaya keluarga yang ditinggalkan semua, yang korban-korban kemarin, mudah-mudahan amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi keluarga yang ditinggalkan harus sabar menghadapi semua ini. Karena di balik musibah semua ini pasti ada hikmah. Kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.